Perbandingan antara menjadi generalis dan spesialis di dunia kerja modern. Di dunia kerja yang geraknya cepat kayak sekarang, kita sering dibuat bingung mau pilih jalur yang mana. Ada yang bilang generalis itu enak karena bisa banyak hal, tapi ada juga yang bilang skillnya kurang dalam. Ada juga yang bilang spesialis itu keren karena punya keahlian tajam, tapi bisa kepentok kalau dunia kerja berubah arah. Akhirnya muncul pertanyaan, mana sih jalan yang paling aman buat masa depan? Kalau bahas generalis, bayangannya mirip orang yang bawa tas kerja yang isinya macam-macam alat. Satu hari bisa bantu bikin strategi konten. Besok ikut bantu cek data. Lusa diminta gabung meeting produk. Dan anehnya, semua itu tetap bisa kita tangani tanpa terlalu ribet. Bukan karena sok jago, tapi karena memang terbiasa nyentuh banyak hal. Jadinya lus banget pindah dari satu tugas ke tugas lain. Perusahaan modern, entah itu startup, agensi kreatif, atau perusahaan besar yang lagi berubah arah, justru senang sama tipe orang kayak gini. Dunia kerja sekarang nggak diam di tempat. Struktur tim berubah, tools baru muncul, kadang ada restrukturisasi, dan pergerakannya cepat banget. Di situasi kayak gini, generalis biasanya tetap kepake karena ngerti konteks dari berbagai sisi. Kalau satu peran hilang, dia bisa pindah peran lain tanpa perlu belajar dari nol. Generalis juga sering jadi jembatan antar tim. Karena punya pengetahuan yang beragam, mereka bisa ngobrol dengan orang desain, ngerti maksud tim marketing, paham bahasa orang produk, sampai bisa nerjemahin obrolan teknis biar nggak bikin pusing kepala. Kehadiran kayak gini biasanya bikin kerja tim lebih lancar, karena komunikasi nggak berhenti di tengah jalan. Walaupun begitu, posisi generalis tetap punya tantangan. Salah satunya soal identitas profesional. Saat kita bisa banyak hal, menentukan kita ini sebenarnya apa, kadang bikin bingung sendiri. Mau bilang ahli desain? Bisa, tapi belum tentu paling kuat. Mau bilang orang data? Bisa juga, tapi nggak sedalam itu. Label profesi yang terlalu luas kadang bikin HR bingung mau menaruh kita di mana. Ada pula anggapan kalau generalis cuma tahu permukaan. Padahal bukan begitu konsepnya. Generalis bisa jadi kuat banget kalau punya satu skill utama yang benar-benar digarap dalam. Skill utama itu jadi pondasi, sementara kemampuan lain jadi pendukung biar tetap adaptif. Intinya, generalis itu bukan sekadar serba bisa. Lebih tepatnya, mereka itu gesit dan adaptif. Dan di dunia kerja yang berubah terus, kemampuan kayak gitu justru jadi nilai besar. Setelah bahas generalis, sekarang kita masuk ke sisi satunya lagi, spesialis. Kalau generalis itu seperti bawa tas isi banyak alat, spesialis itu kayak punya satu alat yang kualitasnya premium dan benar-benar kita kuasai luar dalam. Spesialis biasanya fokus banget di satu bidang sampai paham hal teknis yang orang lain mungkin belum tentu ngerti. Entah itu coding backend, UI UX, machine learning, SEO, analisis data mendalam, atau bidang teknis lain yang butuh ketelitian tinggi. Keuntungan utamanya cukup jelas. Nilai kita di dunia kerja biasanya naik karena keahlian yang jarang dimiliki orang. Ketika perusahaan lagi butuh penyelesaian masalah teknis yang rumit, sosok spesialis jadi tempat pertama yang dicari. Kalau ada isu di sistem, ada bug yang bikin aplikasi error, atau ada kampanye digital yang harus dioptimalkan secara presisi, tim biasanya langsung mengandalkan spesialis yang benar-benar paham bidang itu dari ujung ke ujung. Karena skill khusus yang kita punya sulit digantikan, posisi tawarnya juga lebih tinggi. Branding profesional pun lebih gampang. Kita cukup bilang, spesialis di bidang A, atau ahli di bidang B, dan orang langsung paham kapasitas kita. Berbeda dengan generalis yang sering bingung memilih label, spesialis biasanya punya identitas karir yang jauh lebih jelas. Tapi tetap saja, setiap pilihan selalu ada resikonya. Di era kerja yang berubah cepat, semua industri bisa geser kapanpun. Tools yang dulu dianggap penting bisa tiba-tiba nggak relevan lagi. Cara kerja yang dulu dianggap standar bisa digantikan otomatisasi. Kalau kita terlalu fokus di satu bidang tanpa memperluas wawasan, perubahan industri bisa bikin kita ketinggalan tanpa sadar. Ada juga tantangan ketika ingin pindah karir. Karena skill spesialis sangat terfokus, pindah jalur itu bisa berasa mulai dari nol. Misalnya, kita sudah bertahun-tahun di bidang QA manual, lalu ingin pindah ke UI Design. Langkah ini mungkin bisa dilakukan, tapi energinya jelas lebih besar dibanding orang yang terbiasa menyentuh berbagai aspek pekerjaan.
Selain itu, spesialis perlu waspada sama jebakan nyaman. Saat sudah sangat ahli, kita cenderung merasa apa yang kita lakukan sekarang adalah cara terbaik. Padahal di luar sana, pendekatan baru bermunculan, tools baru terus muncul, dan dunia kerja bergerak cepat. Kalau nggak punya radar terhadap perubahan, kita bisa terjebak dalam rutinitas tanpa sadar kalau pasar sudah beralih ke arah lain. Makanya meskipun jadi spesialis itu kuat banget secara nilai, tetap penting punya rasa ingin tahu dan kepedulian terhadap perkembangan di luar bidang utama. Karena skill yang dalam akan semakin bernilai kalau bisa terhubung dengan konteks yang lebih luas. Setelah lihat dua sisi, generalis yang fleksibel dan spesialis yang tajam, kita sampai pada pertanyaan besar. Sebenarnya, jalan mana yang paling aman buat masa depan kerja? Kalau mau jujur, dunia sekarang bergerak terlalu cepat untuk memilih satu sisi secara ekstrim. Makanya muncul konsep yang sering banget dibahas, T-Shaped. T-Shaped itu sederhana aja. Kita punya satu keahlian utama yang benar-benar kita dalami, itu bagian garis vertikal huruf T. Lalu kita juga punya wawasan yang lebar di beberapa bidang lain, itu garis horizontalnya. Dengan pola ini, kita tetap punya pondasi kuat seperti spesialis, tapi juga tetap lincah bergerak di situasi yang menuntut adaptasi seperti generalis. Model ini dianggap paling relevan, karena perusahaan sekarang nggak cuma butuh orang yang jago satu hal. Mereka juga butuh orang yang bisa diajak mikir bareng lintas tim, ngerti konteks besar, dan bisa berkomunikasi tanpa bikin suasana kerja jadi kaku. Kita mungkin ahli coding, tapi kalau juga paham sedikit soal desain, cara kerja marketing, psikologi pengguna, dan cara menyampaikan ide dengan jelas, kemampuan utama kita akan jauh lebih bernilai. Bayangin, misalnya kita ahli di backend, tapi kita juga ngerti cara tim produk mengambil keputusan, sedikit tahu pola desain, paham cara membaca data performa, dan bisa ngobrol santai sama tim marketing. Hasilnya, kita nggak cuma jadi orang teknis, tapi jadi bagian penting dari alur kerja yang lebih besar. Kita lebih gampang dipercaya, lebih didengar, dan lebih cepat naik posisi strategis. T-Shaped juga bikin kita lebih aman saat dunia kerja berubah arah. Kalau tiba-tiba industri utama kita goyah, kita masih punya kemampuan lain yang bisa dijadikan pijakan. Bukan berarti harus jago semuanya, tapi cukup punya pemahaman yang bikin kita tetap relevan. Dan satu hal penting, T-Shaped itu bukan bawaan lahir. Kita bisa membentuknya kapanpun. Kalau saat ini merasa lebih cocok sebagai generalis, kita tinggal memilih satu skill yang ingin diperdalam sebagai pondasi. Kalau saat ini kita spesialis, kita bisa mulai membuka mata ke bidang lain di sekitar lingkup kerja kita. Semua bisa dibangun pelan-pelan. Intinya, T-Shaped membuat kita lebih kuat, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi dunia kerja yang gak pernah berhenti bergerak. Kita tetap punya kedalaman, tapi juga punya keluasan. Kombinasi yang jarang gagal. Setelah paham bedanya generalis, spesialis, dan konsep T-Shaped, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana kita menentukan arah yang paling cocok dan mulai membangun diri supaya siap menghadapi perubahan di dunia kerja. Karena sebesar apapun teori yang kita dengar, pada akhirnya keputusan tetap ada di tangan kita sendiri. Langkah pertama yang paling gampang adalah mengenali kecenderungan diri. Ada orang yang nyaman menyentuh banyak hal, mencoba berbagai bidang, dan senang berpindah peran. Ada juga yang merasa lebih hidup ketika mendalami satu hal sampai ke bagian yang paling teknis. Dua-duanya valid. Nggak ada yang lebih mulia atau lebih hebat. Kita hanya perlu jujur melihat pola kerja yang bikin kita lebih berkembang. Kalau ternyata kita cenderung generalis, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah memilih satu skill utama sebagai pondasi. Semacam rumah inti, yang jadi titik balik setiap kali kita melompat ke area lain. Skill itu bisa komunikasi, data, desain, manajemen produk, atau apapun yang benar-benar bikin kita nyaman. Dengan pondasi yang jelas, kemampuan lainnya akan terlihat lebih terarah dan bisa lebih mudah dijual di dunia profesional. Sebaliknya, kalau kita lebih cocok sebagai spesialis, bukan berarti kita harus menutup diri dari bidang lain. Justru dengan menambah wawasan ringan di sekitar bidang utama, nilai kita jadi lebih terasa. Kita lebih nyambung saat diskusi lintas tim, lebih mudah memahami arah proyek, dan lebih enak diajak kerja bareng. Skill utama kita tetap tajam, tapi kita nggak terjebak di ruang kecil yang bikin gerak jadi terbatas. Hal lain yang nggak kalah penting adalah kebiasaan belajar. Dunia kerja sekarang tidak sedang santai-santai.
Perubahan bisa datang dari mana saja. Teknologi baru, standar baru, cara kerja baru, sampai tools yang tiba-tiba menggantikan pola lama. Kita nggak perlu jadi yang paling cepat mengikuti semuanya, tapi punya sikap terbuka dan mau belajar hal baru itu sudah sangat membantu. Dan terakhir, jangan lupa soal hubungan kerja. Di tengah banyaknya skill dan perubahan, kemampuan bekerja bareng orang lain tetap jadi faktor besar. Komunikasi yang enak, cara menjelaskan ide tanpa bikin tegang, dan kemampuan memahami sudut pandang orang lain akan bikin perjalanan karir jauh lebih mulus. Kesimpulannya, bukan soal jadi generalis atau spesialis. Bukan soal pilih kiri atau kanan. Yang penting adalah membangun versi diri yang bisa tetap maju meskipun arah dunia kerja berubah. Dengan gabungan skill yang kuat, wawasan yang lebar, dan mental yang adaptif, kita jauh lebih siap menghadapi masa depan apapun bentuknya.